Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Dwi Novri Supriyatiningrum dari program studi Sarjana Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di video presentasi saya kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2020. Penelitian ini tentang produk makanan dengan judul aktivitas antioksidan, aktivitas mikroorganisme, dan tingkat keasaman produk chips spirulina. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus pandemi COVID-19. Jadi kejadiannya mulai tahun 2019 pada bulan Maret muncul kasus COVID-19 di negara Cina yang kemudian merebak ke berbagai negara termasuk Indonesia. Di tahun 2020 diputuskan oleh WHO menjadi pandemi COVID-19 dan dikeluarkan berbagai peraturan yang dapat menjaga agar kasus ini tidak semakin meningkat, salah satunya dari produk makanan, karena pandemi COVID-19 itu ditularkan oleh virus melalui cairan tubuh manusia dan penularannya sangat cepat. Jadi melalui bersin, melalui batuk, dan yang tertular itu biasanya karena imunitas atau daya tahan tubuhnya sedang menurun. Sehingga dengan meningkatkan imunitas, yaitu salah satunya menjaga pola makan kita sesuai kebutuhan gizi dan juga menjaga bagaimana produk makanan itu dihasilkan melalui keamanan pangan. Kemudian keamanan pangan yang berkaitan dengan keamanan pangan tentunya tentang produksi makanan, mulai dari persiapan, kemudian pemilahan bahan dan pengemasan. Nah, ini termasuk dari proses bagaimana sesuai dengan good manufacturing product. Kemudian Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang produksi pangan yang sudah mengatur bagaimana cara produksi mulai dari persiapan, kemudian produksi sampai dengan proses pengemasan. Proses packingnya sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 2012. Kemudian disimpulkan, dibuatlah rumusan masalah, yaitu ada faktor kadar antioksidan, nilai pH, dan jenis kemasan terhadap daya simpan produk chips spirulina. Karena dengan kebutuhan meningkatkan imunitas, kandungan antioksidan ini diharapkan dapat membantu tubuh kita mempertahankan imunitas dan meningkatkan imunitas kita karena dapat menangkal radikal bebas. Kemudian nilai pH sebagai ukuran jika tingkat asam itu semakin tinggi. Jadi kalau tingkat keasaman semakin rendah, maka di situ mengandung bakteri yang cukup banyak. Namun jika nilai pH-nya tinggi, maka di situ merupakan indikator bahwa makanan itu bersifat basa. Nah, kemudian jenis kemasan, dan jenis kemasan ini akan menentukan berapa total mikroba yang dihasilkan serta daya simpannya yang berbeda-beda. Nanti kita lakukan pengamatan. Di situ dilakukan pengamatannya dengan total plate count. Kemudian untuk tujuan penelitian ini maka dilakukan analisis faktor antioksidan produk spirulina, kemudian menganalisis nilai pH produk chips spirulina, dan mengetahui jenis kemasan yang terdiri dari kemasan plastik dan kemasan toples kaca, dan daya simpan terbaik untuk produk spirulina. Dari penelitian ini
terdapat beberapa variabel, yaitu variabel kontrolnya dari jenis spirulinanya yang digunakan sama, kemudian formula. Nah, formula ini nanti untuk yang uji mikroba itu sebagai variabel kontrol. Nah, namun kalau untuk uji antioksidan dan tingkat keasaman, nilai tingkat keasaman, nah di sini formula CHIPS merupakan variabel independen. Nah, kemudian variabel independennya yang lain adalah jenis kemasan dan masa simpan produk CHIPS spirulina. Lalu variabel dependennya adalah kadar antioksidan, nilai pH, dan total mikroba. Dan ini hipotesis dari penelitian saya, yaitu ada pengaruh kadar antioksidan terhadap daya simpan produk CHIPS spirulina. Kemudian ini saya ralat ya, untuk ada pengaruh kadar antioksidan terhadap formulasi CHIPS spirulina. Kemudian ada pengaruh nilai pH terhadap formulasi CHIPS spirulina. Dan yang ketiga adalah ada pengaruh jenis kemasan dan daya simpan pada produk spirulina. Jadi yang selanjutnya adalah material, bahan, dan alat yang digunakan. Ini sebenarnya banyak sekali bahan dan alatnya. Alatnya di sini tidak dicantumkan ya. Jadi untuk bahannya yang dibutuhkan adalah toples kaca, kemasan plastik, bubuk spirulina, tepung mokaf dan tepung tapioka ini sebagai formulasinya, lalu media nutrien agar ini sebagai media pada saat pengamatan uji mikroba, dan juga aquades sebagai media pengencer. Selanjutnya adalah prosedur. Pada saat penelitian, pada tahap pertama dilakukan formulasi produk CHIPS spirulina. Jadi ditemukan formulasi terbaik, beberapa formulasi yang kemudian diuji organoleptik, yaitu tahap kedua dilakukan uji organoleptik, sehingga dihasilkan ada formula terbaik diambil dari rasa terbaik dan warna terbaik. Kemudian pada tahap ketiga, nah ini untuk formulasi rasa terbaik dan warna terbaik dilakukan uji antioksidan dan uji tingkat keasaman. Nah, sedangkan nanti pada tahap keempat, yaitu hasil dari uji organoleptik dengan rasa terbaik digunakan sebagai uji daya simpan dan uji jenis kemasan dan daya simpan. Selanjutnya, dengan pengolahan datanya digunakan analisis secara deskriptif asosiatif. Ini berlaku untuk kedua formulasi produk CHIPS spirulina dengan uji aktivitas antioksidan dengan tingkat keasaman dan total mikroba. Ini data yang diperoleh, yaitu uji antioksidan. Diketahui bahwa formula 1 dengan rasa terbaik dihasilkan antioksidan 115,10 ppm, dan formulasi kedua yaitu warna terbaik dihasilkan 92,19 ppm. Nah, perlu diketahui bahwa semakin rendah nilai antioksidan maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Jadi yang lebih baik adalah formulasi kedua untuk nilai aktivitas antioksidan. Kemudian untuk tingkat keasaman. Nah, tingkat keasaman di sini dihasilkan kedua produk tidak jauh beda, yaitu pH untuk yang formulasi 1 6,5 dan formulasi kedua 6,6. Nah, di sini menunjukkan produk bersifat asam namun masih aman untuk dikonsumsi. Untuk pH yang perlu diwaspadai yaitu pada tingkat 5,8. Nah, ini sudah perlu
menunjukkan produk itu sudah mulai menyimpang, tingkat keasamannya dianggap tinggi. Jadi jumlah bakteri atau jumlah mikrobanya tinggi ya. Kemudian aktivitas mikroorganisme atau total mikroba yang dihasilkan pada kemasan plastik. Nah, ini pada minggu ke-0 3,6 dikali 10 pangkat 3 koloni per mililiter nutrien agar maksudnya. Kemudian minggu kedua yaitu 2,96 kali 10 pangkat 4 koloni per mililiter. Kemudian minggu keempat ada 1,69 kali 10 pangkat 4 koloni per mililiter. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa pada minggu kedua itu jumlah mikroba mengalami peningkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan pada daya simpan yang lain. Kemudian untuk kemasan toples kaca menunjukkan bahwa pada minggu ke-0 sebanyak 6,6 kali 10 pangkat 3 koloni per mililiter nutrien agar. Kemudian minggu kedua 1,87 kali 10 pangkat 4 koloni per mililiter, dan minggu keempat ada 7,1 kali 10 pangkat 3 mililiter koloni per mililiter. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengamatan itu total mikrobanya dari hasil total plate count-nya bahwa minggu kedua yaitu 1,87 kali 10 pangkat 4 ini lebih tinggi dari yang paling tinggi dibandingkan dengan minggu yang lain untuk yang toples kaca. Sehingga dapat disimpulkan kemasan merupakan salah satu produk yang dapat menjamin bahwa produk makanan itu dapat mengurangi tingkat kontaminasi. Nah, sehingga pada produk chips spirulina ini dapat dikonsumsi berdasarkan total mikroba yaitu pada minggu ke-0 dengan kemasan plastik dan dikemas dengan toples kaca. Sehingga dapat disimpulkan chips spirulina ini memiliki aktivitas antioksidan dengan kategori kuat. Tingkat keasaman dengan nilai yang lebih tinggi pada formulasi yang satu, sehingga untuk formula yang baik antioksidannya yaitu formulasi kedua. Semakin kecil nilai antioksidan maka semakin kuat aktivitas antioksidannya. Kemudian tingkat keasaman dengan pH di atas 5,2 ini menurunkan kemungkinan kebusukan pada produk makanan. Jadi harapannya tidak di bawah 5,2. Kalau sudah di bawah 5,2 di situ menandakan bahwa jumlah mikrobanya cukup banyak. Kemudian chips spirulina juga menunjukkan pada minggu ke-0 pada kemasan plastik dan toples kaca yang aman dikonsumsi, yaitu jumlah mikrobanya masih di bawah sebanyak 3,6 kali 10 pangkat 3 koloni per mililiter nutrien agar. Pada kemasan plastik sebanyak 6,6 kali 10 pangkat 3 koloni per mililiter nutrien agar. Mungkin itu untuk presentasi hasil penelitian saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.